5 tahun sebelumnya, Sari Kusuma berdiri di depan cermin rias backstage, sebuah studio foto di Jakarta. Umurnya baru 30 tahun, tapi kariernya sebagai model sudah mulai surut. Wajahnya yang cantik tidak lagi menjadi favorit fotografer yang kini lebih suka model-model muda berusia belasan tahun. Sari, maaf ya, klien meminta model yang lebih fresh. Umur kamu sudah terlalu mature untuk produk skincare remaja ini, kata Dina, manajer agensi modeling, dengan nada menyesal. Sari menatap refleksinya dengan pahit. 5 tahun lalu, dia adalah model papan atas dengan bayaran ratusan juta per proyek. Kini, tawaran job semakin jarang dan bayarannya semakin kecil. Di rumah kontrakan sederhana di Kemang, Sari duduk termenung sambil menghitung sisa tabungannya. Hanya tersisa 50 juta rupiah. Hasil jerih payah selama bertahan-tahan yang hampir habis. Karena gaya hidup glamor, aku harus cari cara lain untuk bertahan hidup, gumamnya sambil membuka laptop. Saat itulah dia melihat berita di televisi tentang antrean panjang pendaftaran haji yang bisa mencapai puluhan tahun. Mata Sari berbinar melihat peluang. Orang-orang rela menunggu puluhan tahun dan membayar mahal demi naik haji. Ini bisnis yang menguntungkan, pikirnya dengan licik. Bab 2, transformasi setan selama 6 bulan. Sari mempelajari selak-belak bisnis travel haji. Dia menghadiri seminar-seminar travel umroh, bergabung dengan komunitas muslimah, dan bahkan mengikuti kursus tahsin Al-Quran untuk memperbaiki bacaannya. Yang paling penting, dia mengubah total penampilannya. Rambut yang dulu sering dicat pirang, kini dia warnai hitam alami. Pakaian seksi diganti dengan gamis-gamis bermerek. Make up tebal diganti dengan make up natural yang menonjolkan kecantikan alaminya. Bismillah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam perjalanan spiritual ini. Postingnya di Instagram sambil mengunggah foto dirinya yang mengenakan hijab untuk pertama kalinya. Komentar netizen langsung membludak. Masya Allah, cantik banget pakai hijab. Hidayah datang pada wajah yang cantik. Subhanallah, aura Islamiyahnya terpancar sekali. Sari tersenyum licik membaca komentar-komentar itu. Rencananya berjalan sempurna. Bab 3. Membangun imperium kepercayaan dengan modal 50 juta rupiah terakhirnya. Sari menyewa kantor kecil di lantai 3, sebuah ruko di Cibubur. Dia mendekorasi kantor itu dengan ornamen Islami yang menawan. Kaligrafi Arab, miniatur Ka'bah, foto-foto Masjidil Haram, dan wangi ud yang menenangkan. Nama perusahaannya, Sari Haji Tour, perjalanan suci bersama hati yang suci. Sari juga membuat website profesional dengan foto-foto kebah yang indah, testimonial palsu, dan sertifikat bodong dari berbagai organisasi travel haji fiktif. Assalamualaikum, saya Ustadzah Sari, pendiri Sari Haji Tour. Kami menghususkan diri untuk melayani jamaah wanita dengan pelayanan yang istimewa dan penuh kehangatan, kata Sari dalam video promosi yang dia upload ke YouTube. Dalam video itu, Sari tampil sangat menawan dengan hijab sutra berwarna krim dan makeup natural yang membuatnya terlihat seperti bidadari. Suaranya lembut dan penuh ketulusan. Bab 4. Korban pertama. Ibu Rukmini. Korban pertama Sari adalah Ibu Rukmini, seorang penjual nasi gudeg di Yogyakarta yang berusia 58 tahun. Ibu Rukmini mendengar tentang Sari Haji Tour dari tetangganya yang melihat iklan di Facebook. Ustadzah Sari cantik sekali, pasti berkah naik haji sama beliau, kata tetangganya. Ibu Rukmini yang sudah 15 tahun menabung untuk haji, akhirnya memberanikan diri datang ke Jakarta. Dengan mengenakan kebaya Jawa terbaiknya, dia duduk nervus di kantor Sari. Selamat datang Ibu, silakan duduk. Mau minum teh atau kopi? Sambut Sari dengan ramah sambil mencium tangan Ibu Rukmini.
Tidak usah repot-repot Ustazah, saya mau tanya tentang paket haji. Jawab Ibu Rukmini sambil mengeluarkan tas plastik berisi uang. Ini uang hasil jual warung gudeg saya. Ustazah, total 35 juta rupiah. Cukup tidak untuk naik haji? Tanyanya dengan mata penuh harap. Sari menatap uang itu dengan mata berkilat. Tapi wajahnya tetap mempertahankan ekspresi tulus. Alhamdulillah Bu, cukup untuk paket haji ekonomis kami. Insya Allah, Ibu berangkat 6 bulan lagi. Sungguh, Ustazah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Rukmini menangis bahagia sambil mencium tangan. Sari berulang kali. Setelah Ibu Rukmini pergi, Sari langsung menghitung uang itu sambil tersenyum licik. 35 juta untuk beli mobil baru. Perfect. Bab 5. Jejaring kepercayaan. Meluas keberhasilan dengan Ibu Rukmini membuat Sari semakin percaya diri. Dia mulai memperluas jejaring dengan bergabung dalam grup-grup pengajian, kajian muslimah, dan komunitas-komunitas keagamaan di media sosial. Sari sangat pintar memilih target. Dia tidak pernah menargetkan orang kaya yang bisa dengan mudah melacak jejak bisnisnya. Sebaliknya, dia fokus pada wanita-wanita kelas menengah ke bawah yang sudah lama bermimpi naik haji, tapi tidak tahu harus kemana. Ustazah, Sari, saya dengar dari Bu Rukmini di Yogya. Katanya beliau sudah berangkat haji bulan lalu. Alhamdulillah, pasti berkah, kata Ibu Aminah saat pertama kali datang ke kantor Sari. Sari tersenyum licik. Tentu saja Ibu Rukmini tidak berangkat haji. Wanita Malang itu masih menunggu di Yogyakarta sambil terus menelepon Sari yang selalu memberi alasan bahwa visa masih diproses. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu Rukmini sangat senang. Beliau kirim foto dari Masjidil Haram kemarin. Bohong Sari sambil menunjukkan foto Ka'bah yang dia download dari internet. Bab 6. Modus operandi yang sempurna strategi. Sari sangat sistematis dan kruel. 1. Targeting. Korban. Wanita berusia 45-65 tahun dari kelas ekonomi menengah ke bawah yang sudah lama menabung untuk haji, tapi belum berkesempatannya. Tinggal di daerah dan tidak familiar dengan prosedur haji resmi yang mudah terkesan dengan penampilan dan cara bicara yang alim-alim, membangun kepercayaan, selalu tampil dengan hijab mahal dan penampilan yang menawan, berbicara dengan suara lembut dan banyak mengutip ayat Al-Quran. Memperlihat foto-foto jamaah sebelumnya yang sedang di Makkah. Semua foto palsu memberikan testimonial palsu dari jamaah fiktif. 3. Modus penipuan. Meminta uang muka 100% dengan alasan untuk mengamankan seat, memberikan dokumen-dokumen palsu seperti voucher hotel dan tiket, selalu memberi alasan visa sedang diproses. Jika ditanya tentang keberangkatan, memblokir kontak jamaah jika sudah terlalu banyak bertanya. 4. Menghilangkan jejak, menggunakan rekening atas nama orang lain, asisten palsu kantor, menggunakan kontrak sewa jangka. Pendek tidak pernah memberikan alamat rumah yang sebenarnya, selalu siap kabur jika situasi mulai mencurigakan. Bab 7. Koleksi. Korban yang semakin bertambah. Ibu Aminah, 60 tahun, penjual kerupuk dari Bekasi. Setelah suaminya meninggal, Ibu Aminah menjual rumah warisan dan pindah ke kontrakan bersama anak perempuannya. Uang hasil penjualan rumah sebesar 45 juta rupiah dia serahkan kepada Sari untuk naik haji. Ustazah, ini uang hasil jual rumah peninggalan almarhum suami. Saya sudah 20 tahun menabung tambahan dari jual kerupuk. Mohon doanya, semoga Allah mengabulkan niat saya, katanya sambil menyerahkan amplop tebal dengan mata berkokak-kakak. Mbak Dewi, 45 tahun, guru TK swasta dari Jakarta Timur, single mother yang harus membesarkan 2 anak setelah suaminya meninggal kecelakaan. Dia menjual rumah dan pindah ke kontrakan demi bisa naik haji sebagai bentuk ibadah tertinggi
untuk almarhum suami. Ustazah, saya mau naik haji untuk mendoakan arwah suami saya. Semoga amal ibadah saya bisa sampai ke beliau di alam sana, katanya sambil menangis. Ibu Fatimah, 55 tahun, pedagang jamu dari Yogyakarta, setelah semua anaknya menikah dan mandiri. Ibu Fatimah akhirnya bisa mewujudkan impian sejak mudanya untuk naik haji. Dia menjual tanah warisan orang tuanya seharga 40 juta rupiah. Ustazah, dari muda saya sudah bermimpi naik haji, tapi dulu harus sekolahkan anak-anak dulu. Sekarang mereka sudah pada sukses. Giliran saya beribadah ke Baitullah, katanya dengan senyum bahagia. Ibu Nur, 50 tahun, penjahit rumahan dari Depok. 25 tahun, dia menabung dari upah menjahit yang pas-pasan. Setiap hari dia bangun subuh untuk sholat tahajud sambil berdoa semoga bisa naik haji. Uang tabungannya 38 juta rupiah disimpan dalam kaleng bekas susu. Ustazah, ini uang hasil menjahit selama 25 tahun. Setiap hari saya sisihkan 5.000 sampai 10.000 rupiah. Alhamdulillah, akhirnya terkumpul juga, katanya sambil mengeluarkan uang yang masih tercampur bau susu dari kaleng bekas. Mbak Siti, 48 tahun, pedagang sayur dari Pasar Kramat Jati. Setiap subuh, dia sudah berangkat ke pasar untuk berjualan sayur. Pulang sore dengan tubuh lelah, tapi hatinya selalu bahagia karena bisa menyisihkan uang untuk tabungan haji. Total tabungannya 41 juta rupiah. Ustazah, capek sih dagang sayur dari subuh sampai sore. Tapi kalau ingat mau naik haji, rasanya semangat terus. Alhamdulillah, akhirnya bisa terkumpul juga, katanya sambil menunjukkan tangannya yang kasar akibat sering kena air dan sayuran. Bab 8. Kehidupan mewah di atas. Penderitaan dengan uang jamaah yang terus bertambah. Sari mulai menjalani gaya hidup yang sangat mewah. Dalam setahun pertama, dia sudah mengumpulkan hampir 15 miliar rupiah dari 400 jamaah, apartemen penthouse di Sudirman 8 miliar. Sari membeli apartemen penthouse dengan pemandangan Jakarta yang menakjubkan. Setiap sudut apartemen didekorasi dengan barang-barang mewah. Sofa kulit Italia, lukisan asli pelukis terkenal, dan perabot antik yang bernilai ratusan juta. Ya Allah, alhamdulillah, rezeki semakin lancar. Semoga apartemen ini menjadi tempat yang berkah untuk beribadah. Postingnya di Instagram sambil menunjukkan foto apartemen mewah dengan caption yang religius. Para jamaah yang melihat postingan itu justru semakin kagum. Masya Allah, Ustazah Sari memang sudah sukses. Pasti berkah nih naik haji sama beliau. BMW putih seharga 2 miliar, mobil mewah berwarna putih yang selalu dia gunakan untuk datang ke kantor. Jamaah-jamaah yang melihatnya justru bangga bisa bergabung dengan travel yang sukses. Alhamdulillah, Allah memberikan rezeki yang halal. Mobil ini saya gunakan untuk mengantar jamaah-jamaah haji ke bandara. Bohongnya kepada jamaah, operasi plastik di Korea Selatan 500 juta Sari terbang ke Seoul untuk melakukan operasi plastik. Hidung lebih mancung, pipi lebih tirus, dan rahang lebih V-shape. Hasilnya, wajahnya menjadi semakin cantik dan menawan. Alhamdulillah, bisa umroh sekalian medical check up di Korea. Semoga kesehatan selalu terjaga untuk melayani jamaah. Postingnya sambil menunjukkan foto dirinya di rumah sakit Korea dengan caption yang menyesatkan, perhiasan dan tas branded 1 miliar, koleksi tas Hermes, Chanel, dan Louis Vuitton memenuhi lemari apartemennya. Perhiasan, berlian, emas, dan permata berharga ratusan juta menghiasi tubuhnya setiap hari. Bab 9. Fasad spiritual yang sempurna. Yang paling licik dari Sari adalah kemampuannya membangun image
sebagai wanita yang sangat alim dan dekat dengan Allah. Setiap hari dia memposting konten-konten spiritual di media sosial, post Instagram dengan foto Ka'bah. Masya Allah, setiap kali melihat foto Baitullah ini, hati selalu bergetar. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi jamaah-jamaah kita untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Amin. Ya Robbal Alamin. Haji Murah, Sari Jajitor, Barakallahu Story, Instagram, dengan video dia membaca Al-Quran. Subhanallah, membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh, rasanya sangat tenang. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam beribadah. #tahajud, #Quran, time #spiritual journey, post Facebook dengan quotes Islami. Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. QS Enal 97. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang membaca postingan itu semakin yakin bahwa mereka telah memilih travel haji yang tepat. Mereka melihat Sari sebagai sosok yang sempurna, cantik, sukses, dan alim. Bab 10. Kebohongan berlapis untuk menjaga kepercayaan jamaah. Sari menciptakan kebohongan yang sangat detail. Foto-foto palsu jamaah di Makkah. Sari membeli foto-foto jamaah haji dari fotografer profesional di Makkah. Kemudian dia edit untuk menghilangkan watermark. Foto-foto itu dia posting sebagai jamaah Sari Haji Tour yang sedang beribadah. Video call palsu dari Makkah. Sari menyewa orang Arab di Jakarta untuk melakukan video call palsu siolohala dari Makkah. Orang itu berpura-pura menjadi guide yang menemani jamaah Sari Haji Tour. Sertifikat dan lisensi palsu. Sari membuat sertifikat palsu dari Kementerian Agama, izin usaha travel, dan bahkan sertifikat travel haji terbaik dari organisasi fiktif, testimonial palsu. Sari membayar orang-orang untuk memberikan testimonial palsu tentang pelayanan Sari Haji Tour. Video-video testimonial ini dia posting di website dan media sosial. Bab 11. Korban semakin bertambah dalam 2 tahun. Korban Sari bertambah drastis. Ibu Maryam 52 tahun, pedagang tempe dari Solo. Ustazah, saya jual rumah peninggalan orang tua untuk bisa naik haji. Ini 43 juta rupiah. Mohon doanya, semoga lancar, katanya sambil menyerahkan uang dengan tangan bergetar karena haru. Mbak Rina 46 tahun, buruh cuci dari Bandung. Ustazah, saya kerja cuci baju orang dari subuh sampai malam selama 20 tahun. Akhirnya bisa terkumpul 39 juta rupiah. Mohon bantuannya ya, Ustazah, katanya dengan mata berkakek-kokaka. Ibu Khadijah, 58 tahun, penjual ketupat dari Surabaya. Ustazah, suami saya sudah meninggal 10 tahun lalu. Saya berjualan ketupat keliling kampung untuk bisa naik haji. Alhamdulillah, terkumpul 42 juta rupiah, katanya sambil mencium tangan Sari. Mbak Zainab, 49 tahun, pembantu rumah tangga dari Jakarta. Ustazah, saya kerja jadi pembantu di 3 rumah sekaligus. Gaji saya kumpulkan selama 18 tahun. Total 37 juta rupiah. Mohon doanya, semoga bisa naik haji tahun ini, katanya sambil menunjukkan uang yang dia bungkus dengan kain batik. Ibu Safitri, 54 tahun, peternak ayam dari Lampung. Ustazah, saya jual semua ayam dan kambing saya untuk bisa naik haji. Ini 44 juta rupiah. Semoga Allah mengabulkan niat baik saya, katanya dengan senyum tulus. Bab 12. Momen puncak kejahatan pada tahun kedua.
Sari merasa begitu percaya diri, hingga dia berani mengadakan seminar motivasi haji di sebuah hotel berbintang. Acara ini dihadiri oleh 300 calon jamaah dari berbagai daerah. Di atas panggung, Sari tampil sangat memukau dengan hijab sutra berwarna emas dan gaun syar'i yang elegan. Dia berbicara dengan penuh karisma tentang keutamaan haji dan pentingnya memilih travel yang amanah. Subhanallah, saudara-saudara sekalian. Haji adalah ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." QS Al-Hajj 27, kata Sari dengan suara yang merdu dan penuh penghayatan. Para jamaah mendengarkan dengan khusyuk, banyak yang sampai menangis terharu. Sari Haji Tour berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah. Kami tidak hanya mengantarkan fisik Anda ke tanah suci, tapi juga membimbing spiritual Anda, insya Allah, dengan niat yang ikhlas dan pelayanan yang amanah. Haji Anda akan mabrur, lanjut Sari sambil mengusap mata seolah-olah terharu di akhir seminar. 200 jamaah langsung mendaftar dan menyerahkan uang mereka. Total yang terkumpul dalam satu hari, 8,2 miliar rupiah. Bab 13. Awal kebocoran masalah pertama muncul ketika Pak Hasan, seorang pensiunan PNS dari Medan yang cukup berpendidikan, mulai bertanya detail tentang prosedur haji. "Ustazah Sari, saya mau tanya, untuk kuota haji tahun ini, saya dengar dari Kemenak sudah penuh. Bagaimana bisa kita dapat cuti?" tanya Pak Hasan via telepon. Sari sempat terkejut, tapi dia cepat mencari alasan. "Oh, Pak Hasan, kami punya jalur khusus melalui Kedutaan Arab Saudi. Ada kuota terpisah untuk travel yang sudah terdaftar resmi seperti kami." Bohongnya dengan mulus. Tapi saya coba cek di website resmi Kemenak, nama Sari Haji Tour tidak ada dalam daftar travel haji berizin, desak Pak Hasan. "Bapak salah lihat kali. Coba cek lagi di bagian travel swasta. Kalau masih bingung, Bapak bisa datang langsung ke kantor kami," jawab Sari sambil mulai merasa cemas. Pak Hasan memang datang ke kantor, tapi dia tidak sendirian. Dia membawa surat kuasa dari 50 jamaah lainnya untuk menanyakan status pendaftaran mereka. Sari mulai panik, tapi dia tetap berusaha tenang. "Maaf Pak Hasan, dokumen-dokumen jamaah sedang berada di kedutaan untuk proses visa. Saya tidak bisa menunjukkan detail karena ini rahasia negara," katanya dengan wajah serius. "Kalau begitu, berikan saya nomor kontak resmi di Kedutaan Arab Saudi. Saya mau konfirmasi langsung," desak Pak Hasan. Sari mulai kehabisan akal. "Maaf Pak, pihak kedutaan tidak menerima pertanyaan langsung dari jamaah. Semua harus melalui travel resmi seperti kami." Elaknya, bab 14 mulai terbongkar. Pak Hasan tidak mudah dibohongi. Dia adalah mantan kepala bagian administrasi di Pemda yang paham betul prosedur birokrasi. Sepulang dari kantor Sari, dia langsung menghubungi temannya yang bekerja di Kemenak. "Mas Budi, saya mau tanya, ada travel bernama Sari Haji Tour tidak? Katanya sudah berizin resmi," tanya Pak Hasan. "Tidak ada, Pak. Saya cek di database, tidak ada travel dengan nama itu. Bapak jangan-jangan kena penipuan," jawab temannya. Pak Hasan langsung menghubungi Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Setelah berbicara dengan petugas konsuler, dia mendapat kepastian. Tidak ada satupun nama jamaah Sari Haji Tour yang terdaftar untuk visa haji. Dengan data yang kuat, Pak Hasan menghubungi jamaah-jamaah lainnya. Dalam 24 jam, grup WhatsApp yang beranggotakan 1.247 jamaah menjadi ricuh dengan pesen-pesen panik. "Ya Allah, kita ditipu. Uang kita semua lenyap. Bagaimana ini? Ini uang hasil jual rumah. Ustazah Sari mana? Kok tidak bisa dihubungi?"
Bab 15. Pelarian besar-besaran mengetahui situasi mulai memanas, Sari langsung melakukan rencana pelariannya. Dia sudah menyiapkan skenario ini sejak awal. Paspor dengan nama palsu, rekening di luar negeri, dan tiket pesawat ke Dubai yang sudah dibeli jauh-jauh hari. Malam itu juga, Sari mengemas barang-barang berharganya dan meninggalkan apartemen mewahnya. Dia hanya membawa perhiasan, uang cash, dan dokumen-dokumen penting. Di Bandara Soekarno-Hatta, Sari tampil sangat berbeda. Dia mengenakan pakaian casual, tanpa hijab, dan kacamata hitam besar. Tidak ada yang mengenalinya sebagai Ustazah Sari yang selama ini tampil dengan hijab dan penampilan religius. Sebelum pesawat lepas landas, Sari memposting foto terakhirnya di Instagram. Foto pemandangan langit dari jendela pesawat dengan caption, "Bismillah, perjalanan spiritual baru dimulai. Mohon doanya, jamaah-jamaah tersayang, spiritulah Blessed." Para jamaah yang melihat postingan itu masih belum curiga. Mereka mengira Sari sedang dalam perjalanan untuk mengurus dokumen haji mereka. Bab 16. Kehancuran para korban ketika ratusan jamaah mendatangi kantor Sari Haji Tour keesokan harinya. Yang mereka temukan hanya ruangan kosong. Semua perabot sudah diangkut, dokumen-dokumen hilang, dan hanya tersisa kertas-kertas robek berserakan di lantai. Dampaknya sangat menghancurkan. Ibu Aminah, 60 tahun, setelah mengetahui uang hasil jual rumahnya lenyap, Ibu Aminah mengalami stroke berat. Dia dirawat di rumah sakit umum dengan biaya seadanya karena sudah tidak punya uang. Anaknya yang bekerja sebagai buruh pabrik tidak mampu membiayai pengobatan yang mahal. "Bu, semangat ya. Insya Allah ada jalan keluar," hibur anaknya sambil menangis. "Nak, Mama gagal. Mama tidak bisa naik haji. Uang untuk haji Mama sudah hilang," kata Ibu Aminah dengan suara lemah sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Ibu Aminah meninggal dunia setelah dirawat selama sebulan. Kata-kata terakhirnya adalah, "Haji, haji, Mama mau naik haji." Mbak Dewi, 45 tahun, single mother yang merasa sangat bersalah karena telah menjual rumah warisan suami untuk naik haji. Dua anaknya yang masih SMP dan SMA tidak tahu bahwa uang hasil penjualan rumah sudah lenyap. Mama jahat, Mama bodoh, Mama tidak bisa jaga amanah Papa, katanya sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Tekanan psikologis dan rasa bersalah yang luar biasa membuat Mbak Dewi depresi berat. Dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Suatu malam, ketika anak-anaknya sedang tidur, Mbak Dewi meminum racun tikus. Dia ditemukan meninggal di kamar kos dengan Al-Quran terbuka di dadanya. Pada halaman surat Al-Baqarah ayat tentang haji, Ibu Fatimah, 55 tahun, pedagang jamu yang kehilangan tanah warisan orang tuanya, merasa seperti telah mengkhianati arwah leluhurnya. Tanah itu adalah satu-satunya warisan yang tersisa dari keluarga besarnya. "Ya Allah, ampuni hamba. Hamba telah menjual tanah pusaka nenek moyang untuk hal yang sia-sia," katanya, sambil sujud syukur yang panjang setiap setelah sholat. Tekanan darah Ibu Fatimah melonjak tinggi karena stres yang berkepanjangan. Dia sering pingsan dan mengalami sesak napas. Suatu pagi, dia ditemukan meninggal dalam posisi sujud di musola dekat rumahnya sambil memegang erat foto Ka'bah. Ibu Nur, 50 tahun, 25 tahun, menabung dari menjahit. Semuanya lenyap dalam sekejap. Ibu Nur berhenti menjahit dan hanya duduk termenung sambil memeluk kaleng bekas tempat dia menabung. 25 tahun, 25 tahun saya kumpulkan uang ini. Setiap hari saya sisihkan walau cuma 5.000 rupiah. Kenapa Allah izinkan ini terjadi?
katanya sambil menangis memeluk kaleng kosong itu. Ibu Nur kehilangan nafsu makan dan semangat hidup. Dia menolak semua bantuan dari tetangga dan keluarga. Biarkan saya mati saja. Hidup sudah tidak ada artinya lagi, katanya dengan mata kosong. 3 bulan kemudian, Ibu Nur ditemukan meninggal dalam tidur. Dokter tidak bisa menentukan penyebab kematiannya. Tetangga bilang dia mati karena patah hati. Mbak Siti 48 tahun, pedagang sayur yang setiap hari bangun subuh untuk berjualan, tiba-tiba kehilangan semangat hidup. Dia tidak bisa lagi melihat uang tanpa menangis karena teringat mimpi haji yang hancur. Dulu kalau dapat uang 20.000 dari jual sayur, saya senang banget karena bisa ditabung buat haji. Sekarang lihat uang aja trauma, katanya kepada suaminya. Mbak Siti sering mengigau di malam hari, menyebut nama Ustadzah Sari sambil menangis dalam tidur. Dia mengalami gangguan mental yang parah dan akhirnya meninggal karena sakit yang tidak bisa dijelaskan dokter. Bab 17. Korban lainnya yang tak terhitung Ibu Maryam 52 tahun, meninggal karena serangan jantung setelah mengetahui rumah warisan orang tuanya dijual sial-sial. Mbak Rina, 46 tahun, bunuh diri dengan melompat dari jembatan karena tidak sanggup menanggung malu. Ibu Hadijah, 58 tahun, meninggal karena stroke saat menangis di makam suaminya. Meminta maaf karena gagal naik haji. Mbak Zainab, 49 tahun, meninggal karena kelelahan setelah bekerja 20 jam sehari, mencoba mengumpulkan uang lagi. Ibu Safitri, 54 tahun, gantung diri di kandang ayam yang sudah kosong. Dalam 6 bulan, 47 jamaah meninggal dunia akibat syok, depresi, bunuh diri, dan berbagai penyakit yang dipicu oleh stres berkepanjangan. Mereka semua mati dengan mimpi haji yang tak pernah terkabul, dengan doa yang tak pernah sampai ke Baitullah. Bab 18. Kehidupan mewah di Dubai sementara, para korbannya menderita dan meninggal satu persatu. Sari menikmati hidup seperti ratu di Dubai. Dengan uang 52 miliar rupiah yang dicurinya, dia membeli apartemen mewah di Burj Khalifa, mobil Lamborghini, dan menjalani gaya hidup ultra glamor. Setiap hari Sari pergi ke mal-mal mewah di Dubai, membeli tas branded, perhiasan mewah, dan pakaian desainer. Dia sering pesta diet pribadi bersama ekspatriat kaya lainnya. Yang paling menyakitkan, Sari bahkan pernah mengunjungi Makkah dan Madinah sebagai turis biasa. Dia foto-foto di depan Ka'bah dengan pakaian mewah siluyala, sedang umroh, finally visiting the Holy Land. What a spiritual experience. Blessed Umrah Makkah. Postingnya di Instagram dengan akun baru yang tidak menggunakan nama asli. Ironisnya, Sari bisa dengan mudah naik haji kapan saja dengan uang curian. Sementara para korbannya mati tanpa pernah bisa mewujudkan impian mereka. Bab 19. Tanda-tanda aneh mulai muncul 3 bulan setelah kepergian Sari. Hal-hal supernatural mulai terjadi di berbagai tempat yang terkait dengannya. Di bekas kantor Sari Haji Tour, Satpam gedung mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Setiap malam Jumat terdengar suara takbir dan talbiyah yang sayap-sap dari lantai bekas kantor Sari. Suaranya seperti ratusan orang yang sedang menangis sambil melantunkan doa haji. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Terdengar dengan nada yang sangat menyedihkan, seperti orang yang sedang meratap. Beberapa kali satpam naik untuk mengecek, tapi mereka melihat sosok-sosok wanita berpakaian putih ihram berdiri melingkar di ruang kosong itu. Ketika didekati, sosok-sosok itu menghilang, tapi meninggalkan bau mayat yang menyengat di rumah-rumah para korban. Keluarga korban yang masih hidup melaporkan kejadian serupa. Setiap malam mereka mendengar suara ibu atau istri mereka yang sudah meninggal
memanggil nama Sari dengan nada marah dan sedih. "Sari, kembalikan uang kami. Kami mau naik haji." Terdengar dari kamar-kamar kosong. Anak Mbah Dewi sering terbangun karena mendengar suara ibunya menangis di kamar yang sudah tidak ditempati lagi. Ketika dia mengintip, dia melihat sosok ibunya duduk di pojok kamar sambil memeluk amplop kosong. Bab 20, Arwah mulai. Berkumpul para arwah korban Sari, mulai berkumpul dan mencari keadilan. Mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang karena mimpi terbesar dalam hidup mereka hancur karena penipuan. Ibu Aminah muncul dalam sosok yang mengerikan. Wajahnya pucat dengan mata kosong. Masih mengenakan baju rumah sakit yang berdarah. Dia terus mengulang kata-kata, 45 juta. Hasil jual rumah. Mau naik haji, Mbak Dewi tampak dengan wajah membengkak karena racun. Mulutnya mengeluarkan darah setiap kali berbicara. "Anak-anakku, aku gagal jadi ibu. Gagal jaga amanah bapaknya." Ibu Fatimah muncul sambil memegang foto Ka'bah yang sobek. Matanya terus mengeluarkan air mata darah. Tanah, pusaka, nenek moyang sudah hilang. Untuk apa? Untuk apa? Ibu Nur muncul sambil memeluk kaleng bekas susu yang berisi uang mainan. Tubuhnya kurus kering seperti mayat. 25 tahun. 25 tahun menabung. Mbak Siti tampak dengan pakaian dagang sayur yang lusuh. Tangannya terus bergerak, seolah menghitung uang yang tidak ada. Setiap hari bangun subuh. Untuk apa? Untuk apa? Bab 21. Koneksi supernatural lintas benua para arwah korban memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Mereka bisa merasakan keberadaan Sari dimanapun dia berada. Bahkan di Dubai yang berjarak ribuan kilometer, suatu malam, ketika Sari sedang pesta diet mewah bersama teman barunya, dia tiba-tiba merasa dingin yang luar biasa meski cuaca Dubai sedang panas. "Sari, kami datang." Bisikan halus terdengar di telinga Sari. Dia menoleh ke segala arah, tapi tidak melihat siapa-siapa. Teman-temannya tetap tertawa dan berpesta, seolah tidak mendengar apa-apa. "Kembalikan uang kami." Bisikan itu semakin jelas. Sari berlari ke kamar mandiat dan melihat ke cermin. Refleksinya masih normal, tapi perlahan-lahan wajah dalam cermin berubah menjadi wajah Ibu Aminah yang pucat dan kosong. 45 juta rupiah, hasil jual rumah. "Kembalikan." Suara Ibu Aminah keluar dari cermin. Sari berteriak dan memecahkan cermin dengan tangannya. Darah mengalir dari tangannya, tapi rasa takut lebih besar dari rasa sakit. Bab 22. Teror bermula sejak malam itu. Sari tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat para arwah korban berdiri mengelilingi tempat tidurnya. Mereka tidak langsung menyerang, tapi terus menatap Sari dengan mata kosong sambil mengulang kata-kata yang sama. "Kembalikan uang kami. Kami mau naik haji. Kenapa kamu bohong? Kami sudah mati. Karena kamu." Sari mencoba pindah ke hotel yang berbeda, tapi para arwah selalu mengikutinya. Dia bahkan mencoba pergi ke negara lain, Singapura, Malaysia, Thailand, tapi teror itu tidak pernah berhenti. Yang paling mengerikan, para arwah itu mulai muncul tidak hanya di malam hari, tapi juga siang hari. Ketika Sari sedang makan di restoran mewah, tiba-tiba makanannya berubah menjadi tanah dan cacing. Ketika dia minum wine mahal, rasanya berubah menjadi darah yang amis. Bab 23. Cermin berdarah dan refleksi terkutuk Sari tidak bisa lagi bercermin dengan tenang. Setiap permukaan yang memantulkan bayangan, cermin, kaca jendela, layar handphone, bahkan genangan air, menunjukkan wajah-wajah para korban yang membusuk. Pagi hari di apartemen mewahnya, Sari bangun dan berjalan ke cermin besar di kamar mandi. Awalnya refleksinya masih normal, tapi perlahan-lahan wajahnya berubah menjadi wajah Mbak Dewi yang bengkak karena racun. "Anak-anakku jadi yatim piatu karena kamu.
Suara Mbak Dewi keluar dari cermin sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Sari mundur ketakutan, tapi cermin-cermin lain di apartemen juga mulai menunjukkan wajah korban yang berbeda. Cermin di ruang tamu menunjukkan wajah Ibu Fatimah. Cermin di dapur menunjukkan wajah Ibu Nur. Cermin di lift menunjukkan wajah Mbak Siti. Siang hari di mall. Ketika Sari sedang shopping di mall mewah Dubai, dia melihat refleksinya di etalase toko. Wajahnya berubah menjadi wajah Ibu Aminah yang menatap dengan mata kosong. Uang hasil jual rumah, 20 tahun menabung. Suara Ibu Aminah keluar dari etalase. Pelayan toko yang melihat Sari berbicara sendiri di depan cermin, mulai menatapnya dengan aneh. Sari berlari keluar dari toko dalam keadaan panik. Bab 24. Transformasi. Fisik yang mengerikan para arwah korban tidak hanya meneror secara psikologis, tapi juga mulai mengubah fisik Sari secara perlahan. Kecantikan yang selama ini menjadi senjata utamanya mulai berubah menjadi kutukan. Minggu pertama, kulit wajah Sari yang dulu mulus mulai muncul jerawat-jerawat kecil. Awalnya dia pikir itu karena stres atau perubahan cuaca Dubai. Dia pergi ke dermatologis terbaik dan membeli produk skincare termahal. Tapi jerawat-jerawat itu semakin banyak dan besar. Minggu kedua, jerawat-jerawat itu mulai bernanah dan mengeluarkan cairan kuning yang berbau busuk. Setiap kali Sari memencet jerawat, yang keluar bukan nanah biasa tapi keking-keking kecil yang bergerak-gerak. Ya Allah, apa yang terjadi dengan wajahku? Teriak Sari sambil menatap cermin dengan horor. Minggu ketiga, rambut indah Sari yang dulu tebal dan berkilau mulai rontok dalam jumlah besar. Setiap kali dia menyisir, puluhan helai rambut ikut tercabut. Dalam seminggu, rambutnya mulai botak di beberapa bagian. Minggu keempat, mata Sari yang dulu bening dan cantik mulai merah dan berair terus-menerus. Air matanya berwarna merah seperti darah. Dan setiap kali dia mengedip, rasanya seperti ada pasir di mata. Bab 25. Makanan terkutuk parah. Arwah juga mengutuk makanan dan minuman yang dikonsumsi Sari. Setiap kali dia makan, rasanya berubah menjadi hal-hal yang menjijikkan. Di restoran mewah, Sari memesan steak wagyu seharga $500. Ketika daging itu dipotong, yang keluar bukan darah biasa, tapi darah hitam yang berbau busuk. Daging yang seharusnya empuk berubah menjadi keras seperti karet dan berbau mayat. "Excuse me, there's something wrong with this steak," kata Sari kepada waiter. Tapi waiter melihat steaknya dengan bingung. "I'm sorry, madam, but the steak looks perfectly fine to me." Hanya Sari yang melihat dan merasakan perubahan mengerikan itu di apartemen. Ketika Sari membuat kopi di apartemennya, cairan yang keluar dari mesin espresso bukanlah kopi, tapi darah kental berwarna hitam. Aroma kopi berubah menjadi bau mayat yang menyengat. Dia mencoba minum air putih, tapi yang masuk ke mulutnya adalah cairan asin yang rasanya seperti air mata. Setiap tegukan terasa seperti sedang meminum kesedihan dan penyesalan para korban. Bab 26. Tawaf kematian pertama suatu malam. Para arwah akhirnya memutuskan untuk membawa Sari ke dimensi spiritual mereka. Dalam tidur, Sari diseret ke sebuah alam yang menyerupai Makkah, tapi jauh lebih mengerikan. Makkah dalam dimensi kematian. Langit di atas Masjidil Haram berwarna merah darah dengan awan-awan hitam yang bergerak cepat. Ka'bah di tengah masjid berwarna hitam pekat dan mengeluarkan aura yang sangat mencekam. Di sekitar Ka'bah, ratusan arwah korban Sari berdiri dalam formasi lingkaran. "Selamat datang di haji versi kami," kata arwah Ibu Aminah dengan suara serak. "Kamu sudah lama kami tunggu," tambah arwah Mbak Dewi sambil tersenyum mengerikan. Sari dipaksa bergabung dalam tawaf bersama para arwah. Tapi ini bukan tawaf biasa.
Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas api neraka. Putaran pertama, hijab yang sedang dikenakan Sari mulai mengerat lehernya. Seperti tali gantungan, dia mencoba melepaskannya, tapi hijab itu seolah hidup dan semakin mengencang. Rasakan bagaimana sakitnya dicekik oleh harapan palsu, bisik arwah Ibu Fatimah. Putaran kedua, kuku-kuku jari Sari mulai terkelupas satu persatu. Darah segar mengalir dari ujung jarinya, tapi dia dipaksa terus berjalan mengelilingi Ka'bah hitam itu. "Ini darah jerih payah kami yang kamu curi," kata arwah Ibu Nur sambil menginjak darah yang menetes. Putaran ketiga, kulit wajah Sari yang sudah rusak karena jerawat mulai mengelupas seperti topeng yang robek. Di balik kulit yang terkelupas, tampak daging merah yang berdarah. Kecantikan palsu tidak akan bisa menutupi kebusukan hati, ucap arwah Mbak Siti sambil menarik kulit wajah Sari. Bab 27. Ritual penyiksaan spiritual putaran keempat. Rambut Sari yang sudah mulai rontok kini dicabut paksa oleh tangan-tangan arwah. Kulit kepalanya berdarah, tapi para arwah terus menarik rambutnya dengan kejam. "Rambut indah ini dibeli dengan uang hasil air mata kami," teriak para arwah sambil melemparkan rambut Sari ke udara. Putaran kelima, mata cantik Sari mulai berdarah lebih deras. Setiap kali dia berkedip, darah segar mengalir seperti air mata. Penglihatannya mulai kabur, tapi dia masih bisa melihat wajah-wajah mengerikan para korban. "Mata indah ini yang dipakai untuk memikat korban," kata arwah Ibu Maryam sambil menunjuk mata Sari yang berdarah. Putaran keenam, gigi-gigi Sari mulai tanggal satu persatu. Setiap kali dia mengucapkan talbiyah, mulutnya dipaksa mengucapkan doa haji, tapi yang keluar adalah darah dan gigi yang copot. "Labaik, Allahumma labaik," ucap Sari dengan mulut berdarah. Doa palsu dari mulut penipu, balas para arwah sambil tertawa mengerikan. Putaran ketujuh, suara Sari hilang total. Yang keluar dari mulutnya hanya darah kental dan ceking-ceking kecil yang bergerak-gerak. Para arwah memaksanya tetap berdoa meski tidak ada suara yang keluar. Suara merdu yang dipakai untuk membohongi kami sekarang hilang selamanya, kata para arwah dengan kepuasan yang mengerikan. Bab 28. Penyiksaan lanjutan. Ritual haji. Terbalik para arwah tidak puas hanya dengan tawaf. Mereka memaksa Sari menjalani semua ritual haji, tapi dengan cara yang menyiksa dan mengerikan. Sa'i lari antara Syafa dan Marwah. Sari dipaksa berlari bolak-balik antara dua bukit, tapi setiap langkahnya ditusuk oleh pisau-pisau yang muncul dari tanah. Kakinya berdarah dan dagingnya robek, tapi para arwah memaksanya terus berlari. "Ini adalah sa'i untuk menebus dosa-dosamu," teriak arwah Mbak Rina sambil menusuk kaki Sari dengan pisau. Wukuf di Arafah. Sari dipaksa berdiri di padang Arafah yang terbakar api neraka. Tubuhnya terpanggang, tapi dia tidak boleh bergerak atau berteriak. Para arwah memaksanya berdoa meminta ampun, tapi setiap doa yang keluar berubah menjadi pengakuan dosa. "Ya Allah, ampuni hamba yang telah menipu jamaah haji. Ampuni hamba yang telah mencuri uang mereka. Ampuni hamba yang telah membunuh mimpi mereka," kata Sari dengan terpaksa melontar jumrah melontar setan. Sari dipaksa melontar setan, tapi yang dia lempar bukan batu, melainkan organ-organ tubuhnya sendiri. Setiap lemparan, satu bagian tubuhnya terlepas. Mata, telinga, jantung, hati. "Lempar semua kebusukan yang ada dalam dirimu," perintah arwah Ibu Khadijah sambil memaksa Sari melempar jantungnya sendiri. Bab 29. Kembali ke dunia. Nyata dengan luka Sari terbangun dari mimpi mengerikan itu dengan tubuh penuh luka nyata. Semua siksaan yang dia alami di dimensi spiritual
meninggalkan bekas di tubuh fisiknya. Wajahnya, yang dulu cantik, kini penuh luka dan berdarah. Rambutnya rontok parah, hingga hampir botak. Giginya banyak yang copot, dan suaranya serak sekali. Ini tidak mungkin, ini hanya mimpi, gumam Sari sambil menatap tubuhnya di cermin. Tapi luka-luka itu nyata, darah yang mengalir benar-benar darah. Rasa sakit yang dia rasakan sungguh-sungguh menyiksa. Sari mencoba pergi ke rumah sakit terbaik di Dubai, tapi para dokter tidak bisa menjelaskan kondisinya. Semua tes medis menunjukkan hasil normal, tapi fisiknya terus memburuk. I'm sorry, but we can't find any medical explanation for your condition. All your test results are normal, kata dokter spesialis dengan bingung. But look at my face. Look at my body. This is not normal, teriak Sari. Frustasi, maybe you should consider seeing a psychiatrist. This might be a psychological condition, saran dokter. Tapi Sari tahu ini bukan masalah psikologis. Ini adalah balasan supernatural dari para korban yang sudah meninggal. Bab 30. Teror. Semakin intens setelah ritual tawaf mengerikan itu, teror terhadap Sari semakin intensif. Para arwah tidak lagi hanya muncul dalam mimpi, tapi juga di dunia nyata. Di apartemen mewah, setiap malam, apartemen Sari didatangi rombongan arwah jamaah. Mereka tidak masuk melalui pintu atau jendela, tapi muncul langsung dari dinding, lantai, dan langit-langit. Para arwah melakukan tawaf mengelilingi apartemen. Sari sambil melantunkan talbiyah dengan suara yang memilukan. Labaik, Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Tapi talbiyah itu terdengar seperti ratapan kematian yang menyayat. Hati tetangga apartemen mulai mengeluh karena suara-suara aneh yang keluar dari unit Sari. Mereka mendengar suara tangisan, jeritan, dan lantunan doa yang tidak pernah berhenti dari malam hingga subuh di tempat umum. Para arwah juga mengikuti Sari kemanapun dia pergi. Ketika dia berbelanja di mall, para arwah berdiri di belakangnya dalam barisan. Ketika dia makan di restoran, para arwah duduk di mahameya kosong sambil menatapnya dengan mata kosong orang-orang di sekitar. Sari mulai merasa tidak nyaman tanpa tahu alasannya. Mereka merasa ada aura negatif yang kuat di sekitar Sari, meski mereka tidak bisa melihat para arwah. Bab 31. Upaya pelarian yang sia-sia Sari mencoba kabur dari Dubai ke berbagai negara, berharap bisa melepaskan diri dari teror para arwah. Tapi usahanya sia-sia. Di London, Sari terbang ke London dan menginap di hotel bintang 5. Tapi di malam pertama, para arwah sudah menemukannya. Mereka melakukan tawaf mengelilingi hotel sambil menyanyikan talbiyah yang menyeramkan. Hotel yang mewah itu tiba-tiba terasa dingin, seperti ruang mayat. Tamu-tamu lain mulai mengeluh tentang suara-suara aneh dan aura negatif di hotel. Di Paris, Sari pindah ke Paris, mengira kota romantis itu bisa memberikan ketenangan. Tapi para arwah mengikutinya hingga ke bawah Menara Eiffel. Mereka melakukan tawaf mengelilingi menara sambil meneriakkan nama Sari. Sari, kembalikan uang kami. Kami mau naik haji, teriak mereka dengan suara yang menggema di seluruh kota. Di New York, bahkan di kota yang tidak pernah tidur seperti New York, para arwah tetap mengikuti Sari. Mereka muncul di tengah keramaian Times Square, melakukan tawaf sambil mengganggu lalu lintas spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh Sari. Bab 32. Kemunduran mental dan fisik setelah berbulan-bulan diteror. Kondisi mental dan fisik Sari semakin memburuk drastis. Kondisi fisik, wajah yang dulu cantik kini penuh luka bernanah dan koreng yang tidak kunjung. Sembur rambut rontok hingga hampir botak. Kulit kepala berdarah karena sering digaruk mata merah dan berair terus-menerus. Pandangan
mulai kabur gigi banyak yang copot. Mulut sering berdarah, berat badan turun drastis karena susah makan dan minum, kulit di seluruh tubuh mengelupas dan berbau busuk. Kondisi mental, tidak bisa tidur lebih dari 1-2 jam per malam karena teror. Arwah sering berhalusinasi melihat para korban di mana-mana, bicara sendiri dan berteriak-teriak tanpa sebab yang jelas. Paranoid ekstrem, selalu merasa diawasi dan diikuti. Depresi berat, sering mencoba bunuh diri tapi selalu gagal. Kondisi sosial, dikucilkan oleh lingkungan karena penampilan dan perilaku yang aneh. Tidak ada teman atau keluarga yang mau membantu. Sering diusir dari hotel-hotel karena mengganggu tamu lain. Uang hasil penipuan mulai habis karena biaya pengobatan dan gaya hidup boros. Bab 33. Kembali ke Indonesia dalam keputusasaan setelah setahun melarikan diri ke berbagai negara tapi tetap diteror. Sari akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia. Dia berharap dengan kembali ke tanah air dan mengaku teror itu akan berhenti. Di Bandara Soekarno-Hatta, ketika pesawat Sari mendarat di Jakarta, para arwah korban sudah menunggu di landasan. Mereka berbaris rapi sambil memegang spanduk-spanduk yang bertuliskan, "Selamat datang penipu haji dan kembalikan uang kami." Sari yang melihat pemandangan itu melalui jendela pesawat langsung pingsan. Dia dibawa ke rumah sakit bandara, tapi dokter tidak menemukan masalah medis apapun. Konferensi pers pengakuan dalam keadaan fisik dan mental yang hancur. Sari mengadakan konferensi pers di sebuah hotel di Jakarta. Wajahnya yang dulu cantik kini tidak bisa dikenali. Penuh luka, botak, dan terlihat seperti orang gila. Saya minta maaf kepada semua jamaah yang telah saya tipu," kata Sari dengan suara serak dan bergetar. "Saya mengaku telah menggelapkan dana haji sebesar 52 miliar rupiah dari 1.247 jamaah. Saya tidak pernah mengurus visa atau tiket untuk jamaah. Semua uang itu saya pakai untuk keperluan pribadi, apartemen mewah, mobil, operasi plastik, dan gaya hidup glamor," lanjutnya sambil menangis darah. "Saya mohon ampun kepada Allah dan kepada semua jamaah yang telah meninggal karena syok. Saya akan mencoba mengembalikan uang itu, meskipun sudah habis," tambahnya dengan suara yang semakin lemah. Para wartawan yang hadir terkejut melihat kondisi Sari yang sangat menyedihkan. Wanita yang dulu dikenal cantik dan menawan kini terlihat seperti mayat hidup. Bab 34. Teror semakin parah setelah pengakuan bukannya mereda. Teror para arwah justru semakin parah setelah Sari mengaku di media massa. Mereka marah karena pengakuan Sari dianggap terlambat dan tidak tulus. Di apartemen lama di Jakarta, Sari kembali ke apartemen lamanya di Jakarta yang sudah disita pihak berwajib. Dia tinggal di kontrakan kumuh di daerah Cibubur, tidak jauh dari bekas kantor travel hajinya. Setiap malam, kontrakan kecil itu dikepung oleh para arwah. Mereka tidak hanya melakukan tawaf di luar, tapi juga masuk ke dalam rumah dan mengisi setiap sudut ruangan. Pengakuan terlambat, sudah terlalu banyak yang mati, bisik arwah Ibu Aminah sambil duduk di ujung tempat tidur Sari. "Uang sudah habis, tidak bisa dikembalikan," ratap arwah Mbak Dewi sambil berdiri di pojok kamar. "Anak-anak kami jadi yatim piatu, keluarga kami hancur," tangis arwah Ibu Fatimah sambil memeluk foto keluarganya yang robek. Para arwah tidak lagi hanya menunjukkan diri, tapi mulai menyentuh dan menyiksa Sari secara fisik. Mereka mencakar, menarik rambut, dan mencekik Sari setiap malam. Bab 35. Siksaan fisik yang nyata. Malam pertama di kontrakan, para arwah mulai menyiksa Sari secara fisik. Mereka mencakar wajahnya dengan kuku-kuku panjang yang tajam seperti pisau. Bekas cakaran itu nyata dan berdarah, meninggalkan luka yang dalam
dan tidak kunjung sembuh. Rasakan sakit yang kami rasakan saat mengetahui tertipu, kata arwah Mbak Rina sambil mencakar pipi Sari hingga berdarah. Malam kedua, para arwah menarik rambut Sari yang sudah sedikit dengan kekuatan yang luar biasa. Kulit kepalanya berdarah dan sebagian kulit kepala terkelupas. Sari berteriak kesakitan, tapi tidak ada tetangga yang datang membantu karena mereka takut dengan suara-suara aneh yang keluar dari kontrakan itu. Rambut indah yang kamu banggakan sekarang rontok seperti harapan kami, bisik arwah Ibu Nur sambil menarik rambut Sari dengan kejam. Malam ketiga, para arwah mulai mencekik Sari dengan tanggan-tanggan dingin mereka. Leher Sari penuh bekas cekikan yang biru dan bengkak. Dia hampir mati lemas beberapa kali, tapi para arwah selalu melepaskan cekikan itu di detik-detik terakhir. Belum boleh mati, masih harus merasakan penderitaan yang lebih, kata arwah Mbak Siti sambil mencekik leher Sari hingga hampir putus napas. Bab 36, transformasi menjadi monster akibat siksaan berkepanjangan. Tubuh Sari mengalami transformasi yang mengerikan. Dia bukan lagi manusia normal, tapi menjadi monster hidup yang menjijikkan. Seluruh wajah penuh luka bernanah yang mengeluarkan bau busuk, menyengat mata kanan buta total, dan mengeluarkan nanah hijau hidung, sebagian runtuh karena infeksi parah mulut, penuh luka, dan hanya tersisa beberapa gigi yang goyang kulit. Wajah mengelupas dan berubah warna menjadi kehitaman tubuh, rambut rontok total hingga botak sempurna. Kulit kepala bernanah, berat badan turun dari 55 kg menjadi 35 kg. Tubuh seperti kerangka hidup, kulit di seluruh tubuh mengelupas dan berbau seperti mayat. Kuku, jari tangan dan kaki tanggal. Semua seluruh tubuh penuh luka yang tidak kunjung sembuh. Mental, bicara tidak koheren, sering mengoceh sendiri, tertawa dan menangis bergantian. Tanpa sebab jelas sering berteriak nama-nama. Korban dalam tidur tidak bisa membedakan realita dan halusinasi, kehilangan ingatan tentang masa lalu yang indah. Bab 37, dijauhi dan dikucilkan kondisi Sari yang menyeramkan membuat dia dikucilkan total oleh masyarakat. Di lingkungan tempat tinggal, tetangga-tetangga di sekitar kontrakan Sari mulai mengeluh dan meminta dia pindah. Mereka takut dengan penampilan dan perilaku Sari yang tidak normal. Pak RT, tolong suruh orang aneh itu pindah. Anak-anak kami takut dan bau busuk dari rumahnya mengganggu seluruh kampung, keluh Bu Mawar, tetangga sebelah. Setiap malam ada suara-suara aneh dari rumahnya, seperti orang menangis dan berteriak-teriak. Kami tidak bisa tidur tenang, tambah Pak Budi, tetangga di seberang. Di tempat umum, ketika Sari mencoba keluar rumah untuk membeli makanan, orang-orang langsung menghindar melihat penampilannya. Anak-anak menangis ketakutan dan orang dewasa menutup hidung karena bau busuk yang keluar dari tubuh Sari. Astaga, itu manusia atau setan, bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. Jangan lihat, Nak, itu orang sakit jiwa, kata seorang bapak sambil menutupi mata anaknya. Bab 38, upaya pengobatan yang gagal dalam keputusasaan. Sari mencoba berbagai cara pengobatan, dari medis hingga spiritual. Pengobatan medis, Sari pergi ke rumah sakit dengan kondisi yang mengenaskan. Para dokter terkejut melihat kondisinya yang sangat parah. Tapi semua tes medis menunjukkan hasil yang aneh. Secara medis, tidak ada penyakit apapun dalam tubuh pasien. Tapi kondisi fisiknya sangat buruk dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, kata Dr. Ahmad, dokter spesialis penyakit dalam. Mungkin ini masalah psikosomatis yang sangat parah. Saya sarankan konsultasi ke psikiater, tambah Dr. Sarah, dokter kulit yang memeriksa luka-luka di tubuh Sari. Pengobatan alternatif. Sari mencoba berbagai pengobatan alternatif
pijat tradisional, bekam, terapi herbal, bahkan ke dukun. Tapi semua tidak memberikan hasil. Malah, setiap kali dia mencoba pengobatan spiritual, para arwah korban semakin marah. Jangan coba-coba sembuh. Kamu harus merasakan penderitaan selamanya. Ancam arwah Ibu Aminah ketika Sari mencoba terapi ruqyah, pengobatan spiritual Islam. Sari mencoba ke beberapa ustaz untuk diruqyah, berharap bisa terbebas dari gangguan jin atau arwah. Tapi setiap kali proses ruqyah dimulai, hal-hal aneh terjadi. Ketika Ustaz Mahmud mencoba meruqyah Sari, tiba-tiba seluruh ruangan menjadi dingin dan gelap. Suara-suara arwah korban mulai terdengar dari segala arah. Dia bukan korban gangguan jin. Dia adalah pelaku kejahatan yang sedang dihukum. Bisik suara-suara arwah kepada Ustaz. Jangan tolong dia. Biarkan dia merasakan balasan atas perbuatannya. Tambah suara lain. Ustaz Mahmud yang mendengar suara-suara itu langsung menghentikan ruqyah dan meminta Sari pergi. Maaf, saya tidak bisa membantu. Masalah Anda bukan gangguan jin biasa, tapi balasan atas perbuatan masa lalu, katanya dengan wajah pucat. Bab 39. Kesadaran akan hukuman abadi setelah semua upaya pengobatan gagal. Sari mulai menyadari bahwa ini adalah hukuman abadi yang tidak bisa dihindari atau disembuhkan. Malam panjang, penyesalan di malam yang sunyi. Sari duduk termenung sambil menatap foto-foto korbannya yang dia cetak dari internet. Wajah-wajah tulus para jamaah yang dulu mempercayainya kini menatapnya dengan mata kosong. Ibu Aminah, Mbak Dewi, Ibu Fatimah, Ibu Nur, Tarata, Mbak Siti. Sebut Sari satu persatu nama korbannya sambil menangis darah. Kalian mati karena saya. Mimpi kalian hancur karena saya. Keluarga kalian hancur karena saya. Lanjutnya dengan suara bergetar. Para arwah yang biasanya menyiksa, malam itu hanya berdiri, melingkari Sari, sambil mendengarkan pengakuan dosanya. Penyesalan tidak akan mengembalikan nyawa kami, kata arwah Ibu Aminah dengan suara yang lebih lembut tapi tetap menyedihkan. Penyesalan tidak akan mengembalikan uang hasil jerih payah puluhan tahun, tambah arwah Mbak Dewi. Tapi setidaknya kamu sudah menyadari besarnya dosa yang telah kamu lakukan, kata arwah Ibu Fatimah. Bab 40. Ritual haji terakhir. Puncak, penyiksaan para arwah memutuskan untuk memberikan haji terakhir kepada Sari. Sebuah ritual penyiksaan paling dahsyat yang akan mengakhiri hidupnya. Persiapan ritual. Malam itu, seluruh kontrakan Sari berubah menjadi replika Masjidil Haram yang mengerikan. Dinding-dinding berubah menjadi marmer hitam. Lantai berubah menjadi pasir gurun yang panas. Dan di tengah ruangan muncul Ka'bah hitam yang mengeluarkan aura kematian. Inilah haji yang sesungguhnya untukmu, kata arwah Ibu Aminah sambil menunjuk Ka'bah hitam itu. Haji dengan darah sebagai air zam-zam, dengan tangisan sebagai talbiyah, dan dengan penyesalan sebagai doa. Tambah arwah Mbak Dewi, ihram kematian. Para arwah memaksa Sari mengenakan ihram putih, tapi kain putih itu berubah menjadi kafan berdarah. Setiap helai kain yang menyentuh kulit Sari terasa seperti api yang membakar. Ini ihram untuk perjalanan terakhirmu, kata arwah Ibu Nur sambil membalut tubuh Sari dengan kain kafan. Tawaf penyiksaan terakhir. Sari dipaksa melakukan tawaf terakhir mengelilingi Ka'bah hitam. Tapi kali ini, setiap langkahnya meninggalkan jejak darah. Dan setiap putaran membuat satu organ tubuhnya berhenti berfungsi. Putaran 1. Jantung Sari mulai berdetak tidak teratur. Napasnya sesak. Putaran 2. Ginjalnya berhenti berfungsi. Urinnya berubah menjadi darah. Putaran 3. Hatinya mulai membusuk.
racun menyebar ke seluruh tubuh. Putaran 4. Paru-parunya dipenuhi cairan. Dia mulai tenggelam dalam darahnya sendiri. Putaran 5. Otaknya mulai membengkak. Kesadarannya mulai hilang. Putaran 6. Matanya buta total. Dunianya menjadi gelap gulita. Putaran 7. Semua organ tubuhnya berhenti berfungsi. Dia mulai memasuki kematian. Bab 41. Kematian yang mengerikan detik-detik terakhir di putaran ke-7. Sari roboh di depan Ka'bah hitam. Tubuhnya kejang-kejong hebat. Darah keluar dari semua lubang di tubuhnya. Mata, hidung, mulut, telinga, bahkan pori-pori kulit. Sekarang, rasakan bagaimana sakitnya mati dengan mimpi yang hancur, kata para arwah sambil mengelilingi Sari yang sekarat. Rasakan bagaimana sakitnya mati dalam keputusasaan, tambah mereka dengan suara yang menggelegar. Sari mencoba mengucapkan kata-kata terakhir, tapi yang keluar hanya darah dan napas yang putus-putus. Ampun, bisiknya dengan susah payah. Ampun, sudah terlambat, jawab para arwah dengan dingin. Momen kematian. Sari menghembuskan napas terakhir dalam posisi sujud menghadap Ka'bah hitam. Tapi tubuhnya tidak langsung diam. Organ-organ tubuhnya terlepas satu persatu dan tersebar membentuk pola tawaf di sekitar Ka'bah jantungnya. Terlepas dan jatuh di titik pertama tawaf. Hatinya terlepas dan jatuh di titik kedua. Ginjalnya terlepas dan jatuh di titik ketiga. Paru-parunya terlepas dan jatuh di titik keempat. Otaknya terlepas dan jatuh di titik kelima. Matanya terlepas dan jatuh di titik keenam. Tangannya terlepas dan jatuh di titik ketujuh. Ketujuh organ tubuh itu membentuk pola tawaf sempurna. Sebuah ritual kematian yang mengerikan. Bab 42. Penemuan mayat kisokan paginya. Tetangga yang sudah lama terganggu dengan suara-suara aneh dari kontrakan Sari akhirnya memanggil polisi karena bau busuk yang sangat menyengat keluar dari rumah itu. Ketika polisi membuka paksa pintu kontrakan, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh Sari tersebar dalam 7 bagian yang membentuk pola lingkaran, seolah-olah sedang melakukan tawaf. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Kata Pak Polisi sambil menutup hidung karena bau mayat yang menyengat. Sepertinya kasus pembunuhan sadis. Pelakunya pasti psikopat, kata polisi lainnya sambil memotret tempat kejadian perkara. Yang aneh, tidak ada tanda-tanda kekerasan dari luar, tidak ada bekas pertarungan, tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada jejak orang lain di dalam rumah. Seolah-olah Sari mati dan tubuhnya terpisah dengan sendirinya. Investigasi, polisi, tim forensik yang menyelidiki tidak bisa menemukan penyebab kematian yang jelas. Secara medis, tidak ada luka eksternal yang fatal, tapi organ-organ tubuh Sari terpisah dengan sangat rapi, seolah-olah ada kekuatan supernatural yang memisahkannya. Ini kasus paling aneh yang pernah saya tangani dalam 20 tahun berkarir, kata Kombes Raharjo, kepala tim investigasi. Secara forensik, tidak ada bukti pembunuhan, tapi kondisi mayat sangat tidak wajar. Tambah dokter forensik yang memeriksa mayat Sari. Bab 43. Fenomena supernatural. Setelah kematian di tempat kejadian perkara. Setelah mayat Sari diangkut, kontrakan itu tetap mengalami fenomena supernatural. Setiap malam, terdengar suara talbiyah yang sangat merdu dan menenangkan. Sangat berbeda dengan suara mengerikan yang selama ini terdengar labaik. Allahumma labaik, labaik la syarikalah kalabaik. Terdengar dengan nada yang damai dan tenteram. Tetangga yang mendengar suara itu tidak lagi merasa takut, tapi justru merasa damai dan tenang. Mukjizat uang emas yang paling mengejutkan. Di setiap titik di mana organ tubuh Sari ditemukan, muncul amplop berisi uang emas murni. Total ada 7 amplop dan jumlah emas
Di setiap amplop persis sama dengan jumlah uang yang diserahkan setiap korban kepada Sari. Amplop pertama berisi emas senilai 45 juta uang Ibu Aminah. Amplop kedua berisi emas senilai 42 juta uang Mbak Dewi. Amplop ketiga berisi emas senilai 40 juta uang Ibu Fatimah. Amplop keempat berisi emas senilai 38 juta uang Ibu Nur. Amplop kelima berisi emas senilai 41 juta uang Mbak Siti. Amplop keenam berisi emas senilai 43 juta uang Ibu Maryam. Amplop ketujuh berisi emas senilai 39 juta uang Mbak Rina. Di setiap amplop ada surat yang ditulis dengan tinta emas, berisi nama-nama lengkap keluarga korban yang berhak menerima uang emas itu. Bab 44. Distribusi keajaiban proses. Distribusi yang ajaib. Uang emas itu secara gaib terdistribusi kepada keluarga korban tanpa ada yang mengantarkan. Mereka menemukannya di tempot-tempot yang bermakna. Keluarga Ibu Aminah menemukan amplop emas di atas makam Ibu Aminah. Tepat setelah mereka selesai tahlilan 40 hari, anak-anak Mbak Dewi menemukan amplop emas di atas meja belajar. Tepat ketika mereka sedang putus asa karena tidak bisa bayar uang sekolah, keluarga Ibu Fatimah menemukan amplop emas di atas foto almarhum. Tepat ketika mereka sedang berdoa meminta petunjuk dari Allah, keluarga Ibu Nur menemukan amplop emas di dalam mesin jahit lama. Tepat ketika mereka ingin menjualnya untuk bayar hutang, keluarga Mbak Siti menemukan amplop emas di keranjang sayur. Tepat ketika mereka akan memulai berjualan lagi. Bab 45. Perjalanan haji yang sesungguhnya keluarga korban naik haji dengan uang emas gaib itu. Semua keluarga korban akhirnya bisa menunaikan ibadah haji dengan hikmat. Yang lebih menakjubkan, selama mereka berada di tanah suci, mereka merasakan kehadiran spiritual orang tua atau keluarga mereka yang sudah meninggal. Anak Ibu Aminah di Makkah. Mama, aku bisa merasakan kehadiran Mama di sini. Akhirnya Mama bisa naik haji juga, bisik anak Ibu Aminah sambil menangis di depan Ka'bah. Saat itu, angin sepoi-sepoi berhembus, dan dia merasakan pelukan hangat, seolah-olah ibunya sedang memeluknya. Anak-anak, Mbak Dewi di Arafah? Mama, kami di sini atas nama Mama juga. Semoga amal ibadah kami sampai ke Mama di alam sana. Doa anak Mbak Dewi sambil mengangkat tangan di padang Arafah. Tiba-tiba turun hujan ringan yang hanya membasahi mereka berdua. Padahal jamaah lain di sekitar mereka tidak kehujanan. Mereka yakin itu adalah air mata bahagia ibunya. Keluarga Ibu Fatimah di Madinah ketika berziarah ke makam Rasulullah. Mereka merasakan kedamaian yang luar biasa. Seolah-olah Ibu Fatimah sedang berdiri di samping mereka, tersenyum bahagia karena akhirnya bisa berkunjung ke kota Nabi. Keluarga korban lainnya, semua keluarga korban mengalami pengalaman spiritual yang serupa. Mereka yakin bahwa orang tua atau keluarga mereka yang sudah meninggal ikut serta secara spiritual dalam perjalanan haji itu. Bab 46. Transformasi kontrakan menjadi tempat berkah pembangunan musola. Kontrakan bekas tempat tinggal Sari dibeli oleh yayasan sosial dan diubah menjadi musola kecil. Pembangunannya dibiayai secara gotong royong oleh masyarakat sekitar yang merasa iba dengan nasib para korban. Musola itu diberi nama Musola At-Taubah, Musola Taubat, sebagai pengingat akan pentingnya taubat dan kejujuran dalam hidup. Fenomena spiritual di musola. Setiap malam Jumat, musola itu mengalami fenomena spiritual yang menakjubkan. Terdengar lantunan di zikir yang merdu dan menenangkan wangi ud dan mawar yang menyeruak tanpa ada yang membakar dupa cahaya. Lembut yang memancar dari mihrab, meski tidak ada lampu yang menyala. Jamaah yang sholat di sana merasa hatinya sangat tenteram dan damai. Tempat taubat, Musola At-Taubah menjadi tempat favorit bagi orang-orang yang ingin bertaubat dari dosa-dosa mereka.
Banyak penipu, koruptor, dan pelaku kejahatan lainnya yang datang ke sana untuk bertaubat setelah mendengar kisah Sari. Setelah mendengar kisah Sari Kusuma, saya jadi takut melanjutkan korupsi. Saya tidak mau bernasib seperti dia, kata seorang PNS yang datang bertaubat. Bab 47. Dampak luas kisah Sari media massa. Kisah Sari Kusuma menjadi viral di seluruh Indonesia. Media massa berlomba-lomba memberitakan kasus penipuan haji yang berakhir dengan kematian mengerikan itu. Penipu haji cantik mati mengenaskan, balasan, atau kebetulan, tulis sebuah tabloid Sari Kusuma. Dari model cantik menjadi monster, tulis majalah lainnya. Efek jera. Kisah Sari memberikan efek jera yang luar biasa bagi para pelaku penipuan, terutama penipuan berkedok agama. Banyak travel haji ilegal yang tutup karena takut mengalami nasib seperti Sari. Saya langsung tutup bisnis travel haji palsu setelah mendengar kisah Sari tidak mau berakhir seperti dia, kata seorang penipu travel haji lainnya yang memilih bertaubat. Penguatan regulasi. Pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap travel haji. Kementerian, di mana? Kementerian Agama membuat sistem verifikasi yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa. Bab 48. Kesaksian keluarga korban anak ibu, Aminah. Awalnya saya sangat marah dan ingin membalas dendam kepada Sari. Tapi setelah melihat nasibnya, saya jadi kasihan. Mungkin ini sudah takdir Allah. Yang penting, Mama akhirnya bisa naik haji secara spiritual. Dan kami dapat rezeki untuk melanjutkan hidup. Anak Mbak Dewi, kematian Mama sangat menyakitkan bagi kami. Tapi ketika melihat Sari mati dengan cara yang mengerikan, kami sadar bahwa Allah memang Maha Adil. Sekarang kami sudah ikhlas dan mendoakan Mama semoga tenang di alam sana. Keluarga Ibu Fatimah, Mama selalu bilang, yang penting niat tulus kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, pasti bisa naik haji. Ternyata Mama benar. Meski dia tidak sempat naik haji secara fisik, tapi secara spiritual, dia akhirnya sampai juga ke Baitullah. Keluarga korban lainnya, semua keluarga korban memberikan kesaksian serupa. Mereka sudah ikhlas dengan nasib keluarga mereka dan bersyukur atas keajaiban uang emas yang memungkinkan mereka naik haji. Bab 49. Pelajaran moral yang mendalam untuk masyarakat. Kisah Sari Kusuma memberikan pelajaran penting tentang pentingnya berhati-hati, memilih travel haji yang terpercaya bahaya, mempercayai penampilan luar tanpa melakukan verifikasi, pentingnya melakukan riset sebelum menyerahkan uang dalam jumlah besar, keharusan melaporkan ke otoritas yang berwenang jika mencurigai penipuan untuk pelaku bisnis. Kejujuran adalah fondasi utama dalam berbisnis, terutama bisnis yang terkait dengan agama. Keuntungan jangka pendek dari penipuan tidak sebanding dengan konsekuensi jangka panjangnya. Kepercayaan yang sudah hilang sangat sulit untuk dibangun kembali. Karma atau balasan Allah pasti akan datang, meski kadang terlambat untuk penegak hukum. Pentingnya pengawasan ketat terhadap bisnis yang melibatkan uang masyarakat, perlunya sanksi yang berat untuk pelaku penipuan berkedok agama. Pentingnya edukasi masyarakat tentang cara menghindari penipuan, perlunya koordinasi antar instansi untuk mencegah penipuan lintas daerah. Bab 50. Epilog. Keadilan ilahi 10 tahun kemudian. Musola at-Taubah telah menjadi landmark spiritual di daerah itu. Setiap tahun, ribuan orang berkunjung untuk berdoa dan mengambil hikmah dari kisah Sari Kusuma di makam para korban. Keluarga mereka secara rutin mengadakan tahlilan dan mendoakan arwah. Mereka yakin bahwa orang tua atau keluarga mereka kini telah tenang di alam sana setelah mendapat keadilan. Plakat peringatan. Di dinding musola terpasang plakat yang bertuliskan Musola at-Taubah.
didedikasikan untuk 47 jamaah haji yang meninggal karena tertipu Ibu Aminah, Mbak Dewi, Ibu Fatimah, Ibu Nur, Mbak Siti, dan 42 korban lainnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di surga Niaden sebagai peringatan bagi kita semua. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. QS Arad 11. Jujurlah dalam berbisnis, terutama yang berkaitan dengan agama, karena keadilan Allah pasti tegak. Meski kadang melalui cara yang tak kita duga. Pesan terakhir. Kisah Sari Kusuma bukan hanya sekedar cerita horor supernatural, tapi juga peringatan tentang betapa dahsyatnya balasan bagi mereka yang mempermainkan mimpi suci umat. Kecantikan fisik, kekayaan, materi, dan kepandaian memanipulasi tidak akan bisa melindungi seseorang dari murka Allah jika dia telah berbuat kezaliman kepada hambanya. Para korban Sari mungkin tidak pernah sampai ke Makkah secara fisik, tapi mereka telah menemukan Makkah yang sesungguhnya. Sebuah tempat di sisi Allah yang jauh, lebih mulia daripada yang pernah mereka impikan di dunia. Dan Sari Kusuma, dengan segala kecantikan dan kecerdikannya, akhirnya menjadi pelajaran abadi bahwa keadilan Allah memang selalu tegak, meski melalui jalan yang tak pernah kita sangka. Wallahu alam bisyawab. Semoga kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu jujur dalam bermuamalah, terutama yang berkaitan dengan agama. Allah Maha Melihat dan Maha Adil, keadilannya pasti tegak, meski kadang melalui cara yang tak kita duga. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. QS Al-Baqarah 188.